Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Sabda pagi ini. Dan renungan kali ini saya akan angkat dari Lukas pasal yang ke-18. Ya, mengisahkan tentang peristiwa seorang pengemis yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya membacakan bagi kita semua. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh orang. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada dekat Yesus, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Sebelum kita melihat lebih jauh dalam pembahasan teks mengenai Yesus menyembuhkan orang buta di dekat Yeriko, maka di ayat yang ke-31 sampai dengan ayat 34 ada satu peristiwa di mana Yesus memberitahukan kepada murid tentang penderitaan Kristus. Yesus mengatakan bahwa ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Mereka akan menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Lalu yang menjadi masalah di dalam teks ini adalah, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Nah, penulis Lukas begitu jeli sekali membuat kaitan dengan ayat atau teks sesudah Yesus memberitahukan tentang penderitaan Yesus yang akan dialami. Nah, menariknya bahwa murid-murid ini buta terhadap apa yang diucapkan oleh Kristus. Tetapi kalau kita lihat di teks berikutnya, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Orang buta ini adalah orang yang memang secara jasmani adalah orang yang buta. Dibandingkan dengan para murid, secara jasmani mereka tidak buta, mereka melihat. Tapi mereka buta terhadap apa yang diucapkan oleh Kristus. Maka saya percaya bahwa Alkitab ini merupakan sebuah mata rantai yang tidak pernah putus. Sehingga teks demi teks ini memberikan kaitan satu dengan yang lain. Maka Lukas mencoba membuat sebuah cerita yang memiliki kaitan satu dengan yang lain, termasuk teks dalam pemberitahuan tentang penderitaan Yesus.
Di sini menunjukkan bahwa murid-murid ini secara fisik, secara jasmani, mereka tidak buta. Tetapi ternyata secara rohani mereka buta, tidak mengerti. Sebaliknya dengan orang buta yang dekat Yeriko ini adalah secara jasmani dia buta, tetapi secara rohani dia tidak buta. Dia mengerti siapa yang lewat, siapa yang dieluk-elukkan orang, siapa yang disanjung-sanjung orang. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-30, Alkitab mencatat bahwa waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nah, saya sudah membandingkan tadi soal bagaimana mata rantai dari penulis ini mengungkapkan tentang soal buta. Ada buta secara jasmani, ada buta secara rohani. Nah, dalam kebutaannya, seorang buta yang ada di Yeriko ini, dia duduk dan kebiasaan bagi para pengemis, ya, bahkan di berbagai tempat, di berbagai daerah, kita dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi bagi seorang pengemis, apalagi dia adalah seorang yang buta. Kebiasaannya bahkan berada di tempat-tempat yang strategis dan dia duduk dan mengemis. Saya kira bahwa orang yang membawa orang buta di pinggir jalan dan mengemis, dia tahu tempat-tempat yang strategis yang lewat. Nah, yang menariknya bahwa kekuatan daya ingat bagi orang yang buta itu begitu kuat. Dia menggunakan pikiran, dia menggunakan ingatan atau dia menggunakan pendengarannya begitu kuat sekali. Dan ini tergambar jelas di dalam ayat 30. Di ayat 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Nah, di sini sebetulnya merupakan titik tolak berawal munculnya iman di dalam diri dari orang buta ini. Ya. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ayat 38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kekuatan dari pendengaran bagi orang buta ini ketika mendengar tentang situasi di sekitarnya berbeda pada hari-hari biasanya, maka orang buta sekaligus pengemis ini berpikir ada sesuatu yang lain yang sedang lewat di depan dari pemimpin, dari pengemis ini. Lalu kita lihat tidak menunggu lama. Ya. Di ayat 37 kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, saya percaya bahwa iman itu selalu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab di dalam Roma pasal 10 ayat 17 selalu dinyatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi inilah yang mendorong orang yang buta ini untuk berseru kepada Kristus. Orang buta ini paham betul siapakah Yesus orang dari Nazaret itu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan teks tadi 3 ayat 31 sampai 34. Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus tapi mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi orang buta ini ketika begitu banyak orang lewat,
rupanya membuat orang buta ini mencari tahu ada apa. Dan orang mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret. Nah, inilah yang mendorong dia, yang membangkitkan dia, membangkitkan imannya untuk berseru kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang buta ini menyadari bahwa belas kasihan itu hanya datang dari Kristus. Dan orang buta ini menyadari bahwa dia butuh belas kasihan itu. Orang-orang di sekitar mereka bahkan melarang dia, menegur dia untuk berseru kepada Kristus. Kita lihat di dalam ayat ini. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sekitar orang buta ini menegur supaya ia diam. Kenapa? Karena teriakan dari orang buta ini membuat pendengaran mereka itu terganggu. Kenapa? Karena mereka tidak memahami tentang penderitaan dari orang buta ini. Seringkali kita seperti itu. Ya, kadang-kadang kita bicara kepada orang lain diam. Kenapa? Karena kita tidak pernah paham penderitaan orang itu. Kita hanya lebih suka dengan diri kita sendiri. Kita hanya ingin menikmati bahwa Kristus hanya untuk kita, bukan orang lain. Tetapi menariknya di sini, bahwa orang buta ini semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia semakin keras berseru bahwa belas kasihan Tuhan itu hanya datang dari Kristus. Orang lain tidak paham. Tapi orang yang buta ini dia jeli mendengar. Dia percaya bahwa belas kasihan itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita paham tentang belas kasihan Tuhan? Belas kasihan Tuhan juga harus diwujudkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan kita menegur dan mengatakan mereka diam. Tetapi belas kasihan itu harus diserukan, diteriakkan bahwa belas kasihan itu hanya bisa datang dari satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Di ayat 40, ketika teriakan semakin keras datang dari seorang pengemis, orang-orang yang mendengar teriakan itu tidak memahami apa yang diteriakkan oleh orang buta itu. Tapi 40 ini menunjukkan bahwa Yesus paham teriakan itu. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Jadi ketika Yesus menyuruh orang untuk membawa orang buta kepada Yesus, dan ketika orang buta dekat dengan Yesus, maka Yesus bertanya kepada orang buta ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saya percaya kita punya keinginan, punya kehendak di dalam diri kita. Dan kehendak itu sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak yang diminta oleh orang buta ini adalah supaya Tuhan dapat membuatnya melihat. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa dia paham. Kalau tadi dia mengatakan Yesus dari Nazaret, sekarang dia paham. Yesus bertanya kepadanya, apa yang harus aku perbuat?
Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka orang buta itu mengatakan, Tuhan, supaya aku melihat. Dia paham Yesus bukan sekedar sebuah nama, tetapi Yesus adalah Mesias. Dia adalah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Tuhan yang empunya mata dari pengemis yang buta ini. Sehingga dia mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi waktu dia bertanya apa itu Yesus orang Nazaret lewat, maka kalau kita membuat kaitan dengan ayat yang ke-42, maka jelas sekali terlihat di sini bahwa iman itu telah bangkit dalam diri dari orang buta ini. Maka Kristus mengatakan kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya menyelamatkan dia dari kebutaannya. Bukan hanya sekedar dia sembuh dari kebutaan, tetapi secara rohani dia diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia berseru kepada Kristus, Yesus anak Daud. Bukan hanya sekedar mengakui Yesus sebagai anak Daud, tetapi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan dari orang yang buta ini. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia atau Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Setiap respon dari kuasa pemulihan, kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, seharusnya mendorong kita untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa di pagi hari ini ketika kita bangun dari tidur, kita mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan biarkanlah pertolongan itu akan mendorong terus kita untuk memuliakan Tuhan di sepanjang hari yang Tuhan izinkan kita lalui. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkarya bagi Kristus. Haleluya. Amin.